jadi penggugur dosa kita. Dia menggibahi kita, berarti pahala dia dikasih ke kita. Dosa kita dipikul beliau, sebetulnya kasihan dia. Nggak usah benci, tidak usah dendam, mau apa juga dendam. Gitu, jangan aduh orang batur ini duaan nganggur sendiri, aku sendiri lagi, nggak ngepek lagu itu. Itu fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam hidup ini harus siap dengan kejadian yang cocok dan kejadian yang tidak cocok. Tidak akan selamanya hidup ini sesuai dengan keinginan. Tetapi tidak sesuai dengan keinginan kita bukan berarti jelek. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi kita harus punya keinginan, harus ikhtiar, sempurnakan, doa maksimalkan, tapi kita harus belajar untuk memasrahkan kepada Allah supaya yang terjadi itu adalah yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Karena baik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Inilah sebetulnya bagian penting mengapa seseorang bisa tenang. Karena harusnya hidup kita ini bahagia. Jadi orang beriman itu bahagia. Bahagia bukan karena harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan. Tidak, itu casing. Itu bukan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, pujian. Itu bukan tempat kebahagiaan yang asli. Kebahagiaan yang asli itu kalau hatinya selalu bersama Allah. Jadi kalau mencari kebahagiaan tidak rumit. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Tidak ada jalan yang lain. Bahagia itu milik Allah, diberikan oleh Allah kepada orang yang memang hatinya senang ke Allah, banyak mengingat Allah, melakukan apapun hanya karena nyari ridho Allah. Kalau diberi oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah. Kalau diberi cobaan oleh Allah, dia ridho, dia jalani. Kalau diambil oleh Allah, dia rela. Apapun yang Allah lakukan untuk kita, terima dengan baik. Tidak ada komplain, karena kita adalah ciptaan Allah, kita adalah milik Allah. Setiap saat kita diurus oleh Allah, dan Allah Maha baik, tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah melakukan sesuatu yang salah, yang buruk. Nikmat hidup itu adalah kalau memang hatinya dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia ini. Kalau ingat dunia langsung ingat pemiliknya. Ingat rezeki langsung ingat Allah, satu-satunya pemilik rezeki, satu-satunya yang membagi, menahan, mengambil, melapangkan, menyempitkan, hanya Allah. Katanya tahun 2023 ini akan ada resesi. Ya tidak apa-apa, jalani saja, ada Allah. Katanya bensin bekal naik. Dari dulu bensin naik juga, saudara masih hidup ya.
Katanya harga tanah naik. Ya tidak apa-apa, kalau Allah mau ngasih pasti ketemu kok dengan kita. Tapi saya kelihatannya tidak akan sanggup membeli rumah. Ya tidak apa-apa, ngontrak seumur hidup juga. Tidak jadi hina gara-gara ngontrak. Yang penting bisa pulang kepada Allah. Bagaimana kalau saya dihina orang, ada yang menyakiti, sama itu juga terjadi dengan izin Allah. Yang kasihan itu yang bagian menghinanya. Kalau dihina tidak bahaya, menghina yang bahaya. Seperti kita kecopetan, pasti terjadi dengan izin Allah. Yang kasihan yang mana? Yang kecopetan atau yang jadi copet? Yang jadi copet. Jadi gimana harusnya kalau kecopetan? Bersabar atau bersyukur? Kenapa tidak jawab? Kalau kita kecopetan, sabar atau syukur? Dua-duanya. Ya sabar ya syukur. Untuk kehilangannya sabarlah, tapi untuk hikmahnya syukur. Apa syukurnya? Alhamdulillah, bukan kita yang jadi copetnya. Diambil uang, nanti dikasih lagi oleh Allah. Ada yang pernah kecopetan tidak? Ada yang pernah hilang pulpen? Jawab hadirin. Sekarang masih punya pulpen? Ya. Ada lagi rezeki itu. Ada lagi. Tidak berhenti rezeki itu. Sebelum kita mati, ya terus akan ada. Ada seorang ulama yang mengisahkan, ada orang jatuh ke sumur. Tapi dia di dalam sumur itu hidup, ditolong ramai-ramai, dinaikkan ke sumur, ke atas. Sesudah ditenangkan, kemudian ada air susu, diberi minum air susu. Sehabis 1 gelas ditanya, bagaimana ceritanya engkau bisa masuk ke sumur? Lalu dia cerita, ya tadi saya di samping begini, terus saya masuk, ternyata jatuh lagi dan meninggal. Kenapa tadi selamat? Karena ada 1 gelas air susu rezeki dia yang belum selesai, naik dulu. Makanya kalau ingat rezeki langsung ingat Allah. Cuma satu-satunya yang membagi rezeki. Emang kalau jualan seperti itu orang beli karena kita pintar jualan? Tidak. Orang beli karena Allah menggerakkan membeli ke sana. Makanya kalau dagang sibuk dengan yang menguasai rezeki. Menjelang sholat tutup. Tidak akan kemana-mana. Masa gara-gara tutup rezeki berkurang? Tidak mungkin. Yang membagikan rezeki Allah, yang nyuruh sholat Allah. Bagaimana mungkin gara-gara kita patuh kemudian Allah jadi mengurangi? Tidak mungkin. Tutup. Sedang rapat, masuk waktu sholat, berhentilah rapatnya. Solusi apapun dalam rapat itu yang terbaik kalau dibimbing oleh Allah. Mau rapat luar biasa, berapa banyak startup, unicorn start yang sekarang tutup, yang kemarin luar biasa booming. Kurang bagaimana pintar-pintarnya, pintar. Itu tidak mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki Allah saja. Banyak yang kurang pintar juga rezekinya dikasih banyak. Ya, coba acungkan tangan. Ya. Oh, kita ya kurang pintar, ya kurang juga rezeki. Terserah Allah. Yang paling penting berkah. Ingat apa lagi? Pokoknya gelisah itu gara-gara kebanyakan mikir, kurang zikir.
Kita akan menghadapi berbagai hal terus beda-beda. Ini hari ini nih ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu. Memang sudah ada rencana jam 8 tausiah, jam setengah 9, jam 9.30 rapat khutbah Jumat, tapi selebihnya tidak tahu detailnya dan belum tentu terjadi apa yang kita rencanakan. Tak apa-apa, yang penting terus minta tolong ke Allah supaya diberikan yang terbaik ya. Sudah jelas belum rezekinya hari ini? Mau makan apa Pak? Belum tahu kan? Tapi selama ini makan terus enggak? Makan. Makan yang paling mahal dari lapar itu adalah ingat Allah. Yang paling bernilai dari makan itu adalah ingat Allah. Ini ada santri baru ya, Bapak santri baru ya, maaf ya Pak ya. Kenapa Bapak makan? Karena apa Pak? Karena butuh. Ya, karena butuh. Bapak makan kenapa? Ibu makan kenapa Bu? Lapar. Ya, maaf ya, sengaja tanya ke santri baru. Karena santri lama sudah tahu jawabannya. Kalau kucing makan kenapa Bu? Ibu lapar, berarti rada sama ya. Kita makan adalah amal soleh, bukan karena lapar. Kalau kita makan karena lapar, agak sama tuh dengan marmot ya. Kenapa makan? Ya Allah, saya niat makan agar bisa menguatkan tubuh saya supaya bisa beribadah kepadamu. Gitu. Itu yang membedakan. Bahagia di sana. Tiba-tiba makanannya terlalu asin, ya tidak apa-apa. Tinggal dikasihkan ke kucing. Kucing kan senang asin, ya kan? Mudah-mudahan dia mengerti. Niatnya adalah amal soleh, semuanya. Sinilah bahagia tuh Pak. Jadi mau kejadian, mau tidak kejadian, kalau diniatkan jadi amal soleh bahagia. Dihina orang, ya sudah tidak apa-apa. Ada orang yang sebel ke kita, kasihan dia bagian jadi penggugur dosa kita. Dia menggibahi kita, berarti pahala dia dikasih ke kita. Dosa kita dipikul beliau, sebetulnya kasihan dia. Nggak usah benci, tidak usah dendam. Mau apa juga dendam, hanya bikin sakit hati. Tidak usah marah-marah. Wal 'afina 'anil nas, maafkan. Kalau ada orang kurang baik ke kita, maafkan. Karena yang rugi beliau. Kita bersabar, tidak usah marah. Maafkan, tetap berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gak ada ruginya. Yang rugi adalah kita yang marah, tidak mau memaafkan, dendam, rugi kita. Beginilah hidup tuh hadirin. Hidup tuh untuk bahagia. Bahagia tuh bukan pada kesenangan saja. Bahagia dalam kepahitan kita digugurkan dosa. Ingat, mayusibu muslimah, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasabin, capek, lelah, habis tugas banyak, pekerjaan banyak, kuliah, ngurus anak, ngurus keluarga, kerja, capek sekali, badan tuh kadang capek. Wala wasabin, sakit, pusing, encok, asam urat, kolesterol, macam-macam, banyak jenis penyakit yang Allah ciptakan. Wala hammin, cemas, aduh gimana. Wala husnin, sedih. Wala adzan, gangguan-gangguan. Ada yang ngeganggu kita tuh, baik dari teman, tetangga, orang lain, yang dikenal, yang tidak dikenal, yang ngeganggu kita. Itu akan ada ujian itu. Wala ghamin, kesusahan-susahan,
ngerjakan tugas susah, tugas akhir tidak selesai-selesai, kerjaan susah, nyari nafkah susah. Ada saatnya kita dibuat susah oleh Allah tuh. Hatta syaukati yusakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menghapuskan darinya kesalahan-kesalahan. Jadi dalam capek, sakit, itu pun banyak kebaikan yang harusnya kita tetap gembira. Dihina, difitnah dan sebagainya, ya lempeng saja, karena itu jadi penggugur dosa kita. Nah, artinya kalau kita kurang bahagia dalam hidup tuh, kita kurang benar keyakinannya ke Allah. Halo, harusnya bahagia kita ini dalam segala keadaan, dalam senang, susah, dipuji, dicaci, ada, tiada, lapang, sempit. Kenapa kita jadi tidak bahagia? Karena lupa ke Allahnya. Jadi tidak nyambung ke Allahnya, hanya dunia saja, hanya nafsu saja, hanya ya tetek bengek duniawi saja. Nilai, kalau di sekolah ya yang bikin sakit hati uang, pujian, penghargaan, ya tetek bengek begitu. Kalau hatinya ke sana, ya sudah capek. Hati itu ke Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Makanya orang-orang yang capek itu pasti kurang zikirnya. Segala dipikir, segala diingin tahu, segala dibahas, tapi tidak nyambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah masalah kita yang terbesar. Sedikit ingat ke Allahnya. Kalaupun ingat, kurang yakin. Inilah masalah terbesar hidup kita. Karena kalau kita ingat ke Allah, fadzkuruni adzkurukum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Wah, kalau kita diingat oleh Allah secara spesial, sudah beres itu kan? Orang tua aja ingat ke kita, ditolong kita, benar? Supaya kita diingat Allah, kuncinya sederhana, zikrullah. Ingatlah kepada Allah. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Satu nikmat yang kita latih ya adalah nikmat hidup. Jadi pas bangun tidur tuh, berai, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Syukuri hidup. Udah gitu tarik nafas, sambil nyebut alhamdulillah. Aduh, itu nikmat deh. Alhamdulillah ya Allah, bisa melihat warna-warni ya Allah, alhamdulillah. Bisa nafas, duduk, alhamdulillah saya bisa duduk ya Allah. Pegang kasur, alhamdulillah saya punya kasur. Berdiri, ya Rob saya bisa berdiri. Berapa banyak yang tidak bisa jalan. Betul? Dinikmati hadirin, bangun tidur tuh dinikmati. Sebutkan alhamdulillah pas bercermin, kamu masih ada. Alhamdulillah, cilo kita bersihkan. Alhamdulillah. Ya itu tuh karunia Allah hadirin. Ke kamar mandi, Masya Allah, alhamdulillah, dekat. Gimana kalau jauh? Saudara udah nyobain belum KKN di kampung yang jauh dari toilet? Menderita. Saya pernah dulu KKN dan toiletnya nggak ada. Aduh, malam-malam harus ke sungai. Takut segala macam, nggak tenang lah. Syukur. Lihat
tubuh kita yang kedua, alhamdulillah punya tangan, bisa megang. Ya Allah, lihat mata, pegang, alhamdulillah punya telinga. Gigi, alhamdulillah. Hidung ngadep ke bawah, alhamdulillah. Apa yang kurang? Jangan geus kolot kolot ke hirup maneh teh. Jangan cari yang kurangnya, cari yang lebihnya dong. Jerawat untung kecil. Gimana kalau jerawat kita lebih gede dari kepala, ya enggak? Oh serius hadirin, kalau mata sakit, alhamdulillah, ini pasti ada hikmahnya. Apalagi kalau diberi nikmat lebih, baju, ya Allah, dengan baju ini saya bisa menutup aurat. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah punya baju. Pegang, seperti saya ini kan kacamata ini, kalau nggak ada kacamata ini repot bagi saya kan? Saya selindris. Alhamdulillah Allah kasih kacamata ini. Alhamdulillah bisa membedakan ikhwan dan akhwat, ya kan? Masya Allah, ini bisa syukur benar. Jarang orang yang melihat kacamata. Punten ya, saya kadang pengen nangis tadi juga. Ya Allah, engkau tahu mata saya selindris, minus, plus, ya udah senior kayak gini, engkau berikan kacamata. Masya Allah, kalau enggak ada repot deh, mual baca deh kalau selindris, ya. Itu kan nikmat dari Allah. Alhamdulillah dikasih celana, kasih sabuk, coba nggak ada sabuk, ya repot, ya kan. Nanti punya sepatu, alhamdulillah ya Allah. Ini katakan ini dinikmati punya sepatu tuh, ya Rob, alhamdulillah saya bersepatu sehingga tidak luka kaki ini, tidak perih, tidak mudah nginjak tanah panas. Jarang orang bersepatu mikir kayak gitu, bener. Alah, yang sepatu teh butut pisan ya teh, kedah luar saja bolong lagi. Sepatu nggak bolong susah makainya, iya kan? Syukuri hadirin. Oh dinikmati itu. Pakai kaos kaki, ya Allah engkau berikan saya kaos kaki. Beda, luar biasa beda. Ketika kita punya benda dan kita sebutkan dengan syukur, ini karunia Allah dan manfaatnya. Ini Allahu Akbar, saya engkau beri buku seperti ini. Oh ini teh susah nulis seperti ini, sekarang ada di tangan saya dan saya bisa baca, bisa kelihatan dan bisa ngerti. Ya Allah, alhamdulillah. Beda tuh lihat buku. Jarang kita mensyukuri buku. HP, oh makanya ya HP canggih. Ya Allah terima kasih engkau mudahkan saya punya HP, bisa berkomunikasi, bisa baca Quran. Allah juga tahu. Astagfirullah ya Allah, punten ada yang kelihatan rada nggak sengaja, tapi kesengaja sedikit, astagfirullah. Lihat YouTube, lihat para ulama di sini, syukuri hadirin. Bisa lihat, dengar rekaman Buya Hamka, kapan kita ketemu? Bisa ketemu dengan Ustadz Abdul Somad tiap pagi itu, tinggal pencet. Ustadz Adi Hidayat, nggak usah diundang ceramah, pencet teh kita nggak. Coba hadirin, kalau nggak ada HP, misalkan ada kayu pencet, susah. Gimana itu? Apa bukan karunia Allah para ulama ngumpul di tangan kita? Benar? Ini saya punya teman kecelakaan, kakinya putus uratnya, main basket 1 bulan tidak bisa bangun, kerjanya sama HP. Selesai sakit hijrah, gak ada tuh yang ngasih nasihat, HP nasihatnya. Untung yang dibukanya para ulama, langsung tidak mau lagi ngutang, dijual asetnya pakai nutup utang, tidak ada ekspansi pakai hutang, robah dan punya prinsip kalau mau nolong orang, sebelum orang minta tolong
Sebelum tangan begini udah ngasih duluan. Coba itu prinsip kayak gitu. Saya aja nggak gitu-gitu amat. Ketika anak di Jakarta ada kejadian kecelakaan, mobil ketabrak tronton, alhamdulillah anaknya selamat, mobilnya hancur. Besoknya tiba-tiba di rumah ada mobil. Ini mobil siapa? Tanya, ini siapa yang naruh mobil di sini? Gak bilang-bilang, teman itu Pak. Langsung nyimpen, sebelum mobilnya itu bisa diperbaiki, pakai aja mobil ini untuk operasional. Masya Allah, dikembaliin, jangan sampai selesai itu. Luar biasa. Tidak ngasih tahu tuh, ujuk-ujuk dikirim. Pengen ya. Itu yang bikin kita celaka teh. Nggak usah pengen dikirimnya, pengen ngirimnya. Kita mah kalau ada yang ke pembagian tuh, jadi pengen saya ente gini. Ini mah persis ada burung, tangan sayapnya patah, terus ada burung yang lain tuh, lihat, rezeki mah nggak kemana-mana, walaupun patah datang sendiri rezeki. Kata seorang ulama, dah kamu mah salah lihat, harusnya kamu pengen seperti burung yang sehat, terbang kemana-mana bisa ngasih rezeki. Kalau kayak pengen burung patah lagi, mengerti ini dalam hadirin ya. Ada telat memang, perlu proses ini. Syukuri semua alat-alat yang ada. Lemari disebut, ya Allah alhamdulillah. Tiap kepegang alhamdulillah. Punya gunting kuku, klek, alhamdulillah. Enggak semua orang bisa gunting kuku. Ada pengen gunting, enggak ada guntingnya, ya Kak. Pengen gunting kuku, enggak ada guntingnya. Gagal. Regel. Emang kagaro ya. Serius hadirin. Kayak dicukur teh, bersyukur, dah susah nyukurin sendiri. Trondol hadirin, enggak ada wibawa. Dan dicukur tamat itu karunia. Karena saya pernah dicukur, yang jemput datang, alah kumah udah habis waktunya. Alhamdulillah sorban ini berjasa hadirin. Mudah-mudahan gak coplok sorbannya, karena baru sebagian. Masya Allah, nikmat bersyukur. Itu benda. Belum lagi yang punya sepeda, ya Allah terima kasih, dengan sepeda ini saya bisa olahraga, dengan sepeda ini saya bisa mudah silaturahim. Yang punya motor alhamdulillah ya Allah, yang punya mobil alhamdulillah engkau titipkan mobil saya bisa berteduh. Yang punya kontrakan alhamdulillah ya Allah, saya punya kontrakan, nggak usah ngomong besar kecil, ada yang udah untung. Yang punya rumah alhamdulillah. Pokoknya kalau punya barang tuh disyukuri, dan insya Allah nggak akan pakai maksiat. Dan yang bikin maksiat tuh nggak ingat. Coba tiap lihat HP terima kasih ya Allah, susah buka yang lain. Ya Allah ampun, nggak sengaja ini masuk sendiri ya Rob. Apalagi yang harus disyukuri selain benda adalah hadirnya manusia di sekeliling kita. Lihat orang tua, alhamdulillah ini orang tua saya ya Allah, yang menjadi jalan saya hadir ke dunia. Sambil lihat orang tua begitu, tatap ibu teh, oh ini ya Rob, saya dulu ada di rahim ibu 9 bulan. Oh ibu yang melahirkan saya, ya Allah ini air susu ibu, saya dibesarkan dalam pelukannya, belayannya. Lihat ayah yang makin tua, ya Allah, ayah saya yang membanting tulang menjadi jalan rezeki, saya bisa makan, bisa sekolah. Lihat coba begitu. Ibu bapak saya sudah meninggal, nyeselnya sekarang. Tapi kalau lihat orang tua begitu, ya Allah ini orang tua saya, ini gerbang surga.
kelebihannya saya syukuri, amal untuk saya, kekurangannya saya bersabar dan membantunya, amal. Lihat adik, alhamdulillah saya punya adik, kakak, alhamdulillah ada orang yang menjaga saya. Cari yang baik-baiknya. Yang sudah berumah tangga, alhamdulillah saya punya istri. Yang lain-lain mah masih pencarian. Apa saudara ketawa? Dua aman cicing tong loba omong. Jangan usil, semuanya ada garisnya ya. Yang ingin mah banyak ya kan? Ya kan? Tapi dah Allah yang ngatur. Bagi yang belum punya istri gimana? Alhamdulillah saya punya banyak waktu untuk memuliakan orang tua, untuk belajar, untuk berlatih. Gitu, jangan aduh orang batur ini duaan nganggur sendiri, aku sendiri lagi, enggak ngepek lagu itu mah menyakiti diri sendiri. Ganti dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Aku masih, gimana teh lagunya? Seperti yang dulu. Nyiksa diri ya mah. Nggak mungkin, dulu mah bayi lah. Jangan, hadirin, mending syukur. Tapi suami saya itu ngorok, atuh syukur, berarti hidup, ya kan? Kata yang suaminya meninggal, dirindukan tuh korokannya tuh. Papa, mana korokmu? Aduh, hari ayah mau dibekem, kalau nggak ada ditungguin. Yang punya anak lihat berantakan, ribut anak, ya Allah, alhamdulillah. Nggak apa-apa, anak ribut ngeberantakin, itu dunia mereka. Dah kalau nggak ada anak mah sepi di rumah teh. Berantakin, atuh masa anak tertib? Terlalu dewasa, biasa. Lah jangankan anak-anaknya, mahasiswa juga nggak tertib ya kan, parkir seenaknya. Tapi ini tembok digambarin, berarti kreatif. Dan nggak lama, nggak mungkin sampai aki-aki ngegambar. Nggak lama. Bayi itu tidak lama, balita itu tidak lama. Ada di rumah tuh nggak lama anak-anak. Lama-lama ngegedein, udah mulai remaja, dia udah mulai nggak suka sama-sama lagi. Nanti mulai sekolah keluar sepi, tinggal yang kecil ya, yang kecil nanti gede-gede udah nggak ada lagi yang ngeberantakin. Cici nggak di rumah, tinggal berdua, berantakin aja oleh kakek dan nenek ya. Mudah-mudahan sehat. Serius, dinikmati. Bayi nangis dinikmati, dak mun bayi serem ya nggak mau punya bayi. Nangis, variasi, ngompol, pipis. Ngompol itu berarti normal pipisnya ya kan. Atau dinikmati, disyukuri. Ingat kata dokter Asep, semoga Allah menyayangi beliau yang ngajar sesab. Ada seorang anak yang perlengketan usus sampai digunting ususnya, dan diperkirakan akan sulit, nutrisinya terserap, memerlukan waktu lama untuk kurang gizinya. Tapi ternyata pulihnya cepat. Tahu apa sebabnya? Sesudah diselidiki itu bapaknya ahli syukur. Bagaimanapun keadaan anaknya syukur, walaupun parah, alhamdulillah anak saya masih hidup. Walaupun pingsan lama, alhamdulillah jantungnya masih berdetak, masih bisa bernafas. Dicari apapun yang disyukuri.
Ketika anaknya mulai melek, belum bisa berkomunikasi, alhamdulillah matanya sudah terbuka. Apa saja yang bisa disyukuri, dengan izin Allah dihadiah itu anaknya sembuh lebih cepat. Atulah tong sangsara wae ya. Kita menderita, aduh aing teu boga duit. Mana boga hulunya eta. Orang teu boga duit. Kenapa ini enggak ngomong? Orang mah teu boga duit, tapi mana boga pipi ya. Bari garuk-garuk keneh. Dari mana saya punya uang? Atuh kan punya kepala. Banyak yang harus kita syukuri, betul kah? Ayolah, rumah, kendaraan, teman, saya masih punya teman. Kalau ada yang menghina, lihat dia nggak menghina. Kalau ada yang ngejelek-jelekin, lihat yang menghargai. Kenapa harus fokus sama yang ngejelekin? Benar? Saya tak sebel ke orang, atau biarin itu mah hak dia sebel ke kita. Masa ngomong ke saya monyet, kamu monyet bukan? Bukannya udah tuh. Berarti dia nggak tahu monyet, atau kamu mirip monyet. Ya sederhana hadirin. Yang tersinggung teh yang mirip, ya kan? Loh coba yang gendut, hei kurus nggak akan tersinggung. Hei 2 kuintal tersinggung karena dia ngerasa, ya kan? Yang kurus disebut hei gendut, nggak ngepek. Jadi kalau kita disebut monyet tersinggung karena kita menjiwai kemonyetan itu. Biasa lah kita ya. Kalau di kelas ada yang sebel, terus saya mikirin dia. Kenapa kita nggak mikir yang baik-baik ke kita? Benar? Halo? Kenapa kita nggak sibuk mikirin orang yang sayang ke kita? Belum lagi punya guru. Aduh, alhamdulillah ada guru agama, ada guru yang ngajarin ngaji, ada guru yang ngajarin tauhid. Aduh, itu tadi disyukuri. Nggak gampang orang punya guru tuh. Berapa banyak umat Islam yang nggak tahu Islam karena tidak ada yang ngajarin, tidak ada dekat dengan sumber ilmu. Oh, masya Allah, kita dimudahkan lah. Di negara-negara tertentu nggak bisa pengajian kayak gini. Alhamdulillah, jangan terlalu banyak komplain dengan keadaan negara kita ya. Manfaatkan segala kelapangan dari Allah ini sebaik-baiknya. Tapi sekarang kita dicurigai radikal. Kata siapa? Yang dicurigai radikal ya yang radikal. Terus gimana dong kita? Nah makin tegang dah kita mah nggak radikal ya. Halo? Ya kayak tadi monyet. Mana monyet lain tong, jangan tersinggung. Tinggal bantu saja kepada yang curiga itu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau Islam radikal sudah selesai negeri ini dari dulu musnah ya. 212 aja segitu banyaknya orang, rumput aja nggak ada yang tercabut. Tapi emang sekarang zamannya begini, tenang aja hadirin ya. Ada yang menjamin kita sama Allah. Betul? Ada Allah yang maha besar. Dan semuanya juga proses. Jangan dulu dengan prasangka buruk. Mending kita syukuri yang bisa kita syukuri. Benar? Aina membahas menteri, saudara presiden bukan. Yang nggak robah dibahas oleh kita juga. Dan kita juga belum tahu hasil kerjanya. Dan media itu terlalu banyak distorsinya. Kita sering kemakan oleh media. Udahlah, mending manfaatkan apa yang kita syukuri. Betul? Itu yang akan mendatangkan tambahan karunia. Apalagi yang harus kita syukuri selain manusia di sekeliling kita? Alam. Ini teh syukur hadirin. Nggak usah pakai AC, AG, angin gelembung masuk. Di luar hujan, netesnya kecil-kecil, syukuri. Coba es batu, benyut gitu kan.
Di tempat lain gak gampang kayak gini. Kalau panas panas ekstrim, kalau dingin dingin ekstrim, bener? Kering. Alhamdulillah, syukuri alam teh. Tong rewel wae. Wah hujan saya yang ya macet mah sebel pisan mah hujan teh. Aduh, setiap omongan tuh dicatat oleh Allah. Ya kalau hujan baju nggak ada yang kering, atau dipakai we tidur, besok juga kering sendiri ya nggak. Cuman kita naken di toilet masuk angin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa saya istighfar? Astagfirullahaladzim. Akan saya ceritakan. Ceritakan jangan. Dasar menjerumuskan jamaah. Astagfirullah, saya harus minta maaf ke adik saya ya. Dulu nyuci baju buat sekolah, saya sekamar dengan adik adeda tuh. Supaya cepet kering gimana, diperas susah. Simpen adik lagi tidur ya, nggak kegalai oleh dia, kering besok. Cuma dia yang masuk angin. Jangan diikutin hadirin, itu teh kufur nikmat. Jadi lihat alam, udara, lihat matahari, testing bersyukur. Ada yang negara sulit lihat matahari. Alhamdulillah ya Allah. Jangan wah panas ya udara teh. Mau apa ngomong gitu? Jadi dingin, jadi sejuk? Enggak. Hujan teh gede, jadi kecil. Alhamdulillah. Kita enggak kehujanan. Kalau kehujanan, alhamdulillah basah. Ya. Dulu mau seneng hujan-hujanan teh. Ya, nikmati dengan syukur apapun. Ya enggak akan tiap waktu tuh kita kehujanan terus. Benarkah? Ban meletus, alhamdulillah rezeki tukang tambal ban. Tapi bannya bukan meletus, robek, rezeki tukang ban, benar. Tapi ini masih jauh 2 km lagi, bisa olahraga. Kita yang naik, temen yang dorong. Apa susahnya? Enak hidup kayak gitu teh. Ada yang sebel sama saya tuh, alhamdulillah bukan kita yang sebel sama dia. Kan yang menderita tuh yang sebel, betul? Kamu teh yang benar jadi orang teh, pakai dong otak kamu. Gua tuh paling anak lihat wajahmu. Alhamdulillah bukan kita yang tukang marah-marah. Dompet hilang, alhamdulillah bukan kita yang jadi copet. Gitu. Serius hadirin. Benar? Beli duren ternyata busuk, alhamdulillah kita yang beli, nggak orang lain. Kita sudah nyelamatin orang lain. Siapa tahu yang punya uang tuh cuman pas-pasan segitu, ya kita mah nggak makan ini juga nggak apa-apa, masih hidup. Gitu. Udah antri di undangan, udah ngebidik tuh ayam bagian pahanya, pas ketemu bagian cekernya, alhamdulillah cekernya nyambung dari paha ya kan. Alhamdulillah we abdi malah. Alhamdulillah saya juga dikasih batuk. Jarang batuknya. Ada yang batuk sampai gitu kan ada. Alhamdulillah. Betul? Ini serius hadirin. Saya lagi belajar menikmati hidup. Alhamdulillah enak. Itu dengan orang, dengan alam sudah, dengan rezeki itu juga harus sangat disyukuri. Rezeki itu jangan hanya uang ya, pekerjaan, alhamdulillah saya dapat pekerjaan. Tiba-tiba di PHK, alhamdulillah saya punya waktu dengan keluarga, punya ada saat ke masjid lebih banyak, punya kesempatan. Nanti rezeki gimana? Rezeki mah ada beres, tanggungan Allah. Mungkin Allah ingin saya lebih kreatif. Dan sekarang ngadat juga tetap di PHK. Itu mah seperti yang genteng jatuh kena jidat, benjol, terus saya nggak terima ya, tidak terima nih, nggak mungkin nggak terima. Tanda terimanya sudah jelas ya nggak? Alhamdulillah gentengnya kecil ya nggak? Coba nun batako ya, benar? Ini serius hadirin. Loh, alhamdulillah Pak. Aduh, saya lagi banyak diuji. Anak bergiliran ada yang diuji tuh.
ada yang ketabrak tronton itu, ketabrak, dorong, udah gitu lepas, ditabrak lagi kendaraan yang lain. Alhamdulillah tuh, walaupun diopname beberapa waktu nggak ada sesuatu yang kena. Itu kan karunia Allah. Kata polisi itu, baru sekarang ada supir truk yang ngaku. Biasanya tabrak itu dia kabur aja. Tronton tuh, ini mau dipangku, dibersihkan, disayangi anak sayanya. Sampai ketika anak ini selesai dari rumah sakit, tolong katanya supirnya jangan diproses, kekeluargaan aja. Padahal itu supir yang nabrak. Karena kebaikannya berbalas kebaikan lagi. Syukur, alhamdulillah, syukur hadirin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Percayalah, syukurlah yang akan mendatangkan tambahan karunia. Dalam kepahitan apapun pasti banyak karunia di sana. Jangan sampai kita kehilangan kemampuan bersyukur karena fokus kepada yang tidak kita harapkan. Jangan sampai kita kehilangan bersyukur karena keinginan belum terpenuhi. Jangan sampai kita kehilangan bersyukur karena kita membandingkan dengan yang lebih. Tidak datang tambahan karunia kecuali dengan syukur. Syukur. Kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan. Ada 3 miripnya. 1, ini wajah-wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, kalau salah menyikapinya buruk. Masalah tidak ada yang bahaya adalah salah menyikapi masalah. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Benar Mas? Di kampus yang gak naik tingkat kan begitu. Yang kedua, yang saya lihat dari depan ini, jangan tersinggung ya. Ini kelihatannya wajah-wajah, jangan tersinggung ya. Nggak apa-apa. Yang pertama banyak masalah, yang kedua ini auranya aura banyak dosa. Betul atau tidak? Kalau mau dicek acungkan tangan yang tidak punya dosa, tidak ada yang ngacung. Yang sedikit dosanya ngacung, tidak ada. Yang sedang, tidak ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, berarti analisa saya tidak salah ya. Dan yang ketiga yang sangat penting, ini wajah kelihatannya, maaf ya, kelihatannya seperti yang saya yakin ini wajah bakal meninggal semuanya. Benar? Acungkan tangan yang yakin 10 tahun ke depan masih hidup. Tidak ada. Yang tahun depan pasti masih hidup, cung. Tidak ada? Ibu mau ngacung? Awas loh, dicatat oleh Allah kan. Yang yakin bulan depan masih hidup, ngacung? Ternyata nanti malam saja belum tentu kita masih hidup. Oleh karena itu, dalam kajian kali ini ada 4 amalan utama dalam sisa umur ini supaya kita selamat dunia akhirat. Alhamdulillah bulan Januari ini Mas, saya tepat 58 tahun hidup di dunia ini. Jadi sedikit banyak sudah banyak makan garam dan asam ya. Asam garam maksudnya. Ternyata sesudah belajar agama dan mencermati kehidupan, ada 4 ilmu terpenting agar kita bahagia, mulia, dan selamat. 4 fondasinya. 2 menyikapi sikap kita, 2 lagi menyikapi ketentuan Allah. 1, kita pasti berbuat baik karena kita bukan setan, benar? Tetapi tidak setiap kebaikan membuat kita bahagia. Tidak setiap kebaikan membuat kita mulia. Tidak setiap kebaikan membuat kita selamat.
kecuali pakai kuncinya. Apa kuncinya? Ikhlas. Orang yang tidak belajar ikhlas, tidak bermujahadah berusaha ikhlas, berarti dia tidak punya bahagia, tidak punya mulia, dan tidak akan selamat. Penting ini. Sudah pada menikah belum ini ibu-ibu? Bu, kalau ibu masak untuk suami, ditata makanan, masakannya yang paling disukai suami, Mas, ini sudah saya siapkan semuanya untukmu loh Mas, silakan sarapan. Kata suami, maaf Bu, saya nggak ada waktu, saya harus pergi sekarang juga, lain kali aja ya. Assalamualaikum, pergi saja suami. Jujur, bagaimana perasaan ibu? Kecewa, lalu sakit hati, kemudian sedih, lalu jengkel, kemudian marah. Begitulah ciri-ciri orang yang tidak ikhlas ya. Sakit hati, kecewa, jengkel, marah, kapok, padahal berbuat baik. Ya jujur Bu, hanya belum soleh ya. Sebentar, saya juga harus jujur nih. Semua orang duduk, saya masa berdiri sendiri. Lanjutkan. Kamera sesuaikan. Udah duduk aja Mas, kasihan yang di belakang. Duduklah, nggak apa-apa. Kita sama-sama duduk ya. Saya nggak akan kemana-mana. Jadi yang pertama ilmu ikhlas. Wajib belajar, wajib berusaha. Kalau tidak capek. Dua, kita ini pasti punya dosa. Karena bukan malaikat. Dan sudah ngaku tadi banyak dosa. Tapi kalau punya kunci yang kedua, kita bisa mulia walaupun kita punya dosa sebelumnya. Apa kunci yang kedua? Tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi hadirin, jangan kaget ada orang yang dimuliakan Allah padahal sebelumnya berlumur dosa. Orang yang taat jadi sombong, orang yang berbuat maksiat kemudian tobat jauh lebih mulia orang yang maksiat lalu tobat dibanding orang taat lalu sombong. Hati-hati nih, jangan nganggap remeh. Berapa banyak yang dosa dan jadi mulia. Khalid bin Walid, panglima musuh, tapi tobat jadi panglima Islam. Itu menyikapi sikap kita. Punya kebaikan, kuncinya ikhlas. Punya dosa, kuncinya tobat. Menyikapi sikap Allah ada dua ketentuan Allah. Setiap saat kita pasti dapat karunia. Tapi karunia dari Allah tidak bisa kita nikmati dan tidak jadi kebaikan kecuali dengan kunci ketiga, yaitu syukur. Orang menderita bukan kurang karunia, orang menderita karena kurang syukur. Pasti itu hadirin, karena karunia Allah itu senantiasa ada setiap saat. Dan yang keempat, kita pasti akan diuji oleh Allah. Bisyai, dengan sedikit ujian. Sedikit ujian tuh hadirin. Nikmat itu selalu, ujian itu sedikit. Walanabluwannakum bisyai. Sedikit saja. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 154 dan selanjutnya ya. Tetapi ujian yang menimpa kalau disikapi kunci keempat, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu mendapat curahan rahmat, ampunan Allah, kasih sayang Allah dan petunjuk. Padahal itu dari musibah, karena dia kunci keempat yaitu sabar. Jadi cuma 4 ini.
Kalau berbuat baik kuncinya ikhlas, kalau tergelincir segera tobat, kalau dapat nikmat dia syukur, kalau kita dapat musibah dia sabar. Dapat tuh kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kenapa kita kurang bahagia? Karena kita berbuat kurang ikhlas, punya dosa kurang tobat, diberi nikmat kurang syukur, diuji kurang sabar, dikumpulkan namanya kurang ajar, begitulah.